Siapkan koinmu saat ia sudah kembali, karena ia akan membawa kepala makhluk yang selalu menghantuimu. Okay, more guts. Had to get it from the inside. I'll take what I'm owed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty. Whoa. Selamat datang di Awas Senting, dan kali ini kita akan melihat beberapa fakta tentang sang pemburu monster legendaris, The White Wolf, The Butcher of Blaviken, Geralt of Rivia. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Koin, wanita, dan lebih banyak koin. Tidak ada hitam dan putih. Yang ada hanyalah abu-abu. Mulai dari tanah bersalju milik Jordan Crate sampai lumpur kotor milik Bloody Baron. Di daftar ini, kita akan mengeksplor beberapa fakta tentang sang Grandmaster Witcher, Geralt of Rivia, dan sedikit hubungan antara serial Netflix-nya yang fenomenal dengan 3 game adaptasi garapan CD Projekt Red yang laris itu. Meski ada beberapa detail yang tidak sama antara novel dan adaptasi gamenya, tapi secara keseluruhan, tokoh dan juga momen yang disajikan masih tetaplah sama. Bagi kalian yang belum menonton serial Netflix-nya ataupun memainkan gamenya, sebagai peringatan akan ada spoiler di depan. Sudah mengerti? Ayo kita mulai daftarnya. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Nomor 6, White Hair. So what brings you to Blaviken, Whitehair? You came for a monster? I was traveling by the swamp. Well, that would be your mistake then. Tanyakan kenapa Geralt begitu berbeda dibandingkan Eskel dan Lambert. Ya, rambut putihnya. Dan bagaimana ia bisa mendapatkan rambut yang memukau itu? Itu semua berkat darah dari sorcerers yang mengalir dalam tubuhnya. Geralt adalah anak dari seorang prajurit bernama Corin dengan seorang sorcerers bernama Visena. Kalian yang sudah memainkan gamenya pasti bertanya, bagaimana seorang sorcerers bisa melahirkan seorang anak? Mengingat siapapun yang menjadi seorang sorcerers, witcher, ataupun sage sekalipun, konsekuensinya adalah kesuburan mereka direnggut. Seriously, you, my mother? Do you think I'd make a bad one? Definitely. Eits, tidak begitu Geralt, ibumu punya trik khusus. Di dalam novelnya dijelaskan terkadang seorang sorcerers dapat menemukan loophole dengan menggunakan sihirnya untuk melahirkan seorang anak. Dan itu adalah kejadian yang sangat langka. Geralt kecil yang tampak normal dibawa oleh ibunya ke Kaer Morhen untuk dilatih sebagai seorang witcher oleh mentornya Vesemir. Berkat darah dari ibunya, Geralt mampu bertahan dari serangkaian tes mutasi genetik yang mematikan. Bahkan, ia mampu mencapai tahap mutasi lanjutan yang tidak bisa dicapai oleh witcher lainnya. Dan itu juga ditopang oleh latihan keras selama bertahun-tahun. Efek dari mutasi yang ia terima menyebabkan perubahan pada warna rambutnya. Dan ya, ini bukanlah sesuatu yang instan ataupun natural seperti yang kita kira. We need to talk. Nomor 5, Geralt bukan dari Rivia. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. Reputasi adalah hal yang penting, bahkan sebelum kau mencapai prestasi yang dibutuhkan. Dan Vesemir tahu akan soal itu. Saat Geralt sudah dirasa siap untuk memburu monster pertamanya, Vesemir dengan jeli memberikan julukan Rivia di belakang nama Geralt. Padahal, Geralt bukan dari Rivia, melainkan dari Kaedwen. Hal ini semata-mata untuk membuat para calon klien yang ingin menggunakan jasanya merasa bahwa keputusan yang mereka ambil itu adalah hal yang tepat. Dan untungnya, mereka memilih orang yang tepat. Tiresome conversation. Not interested. What will you do? What a Witcher ought to. Pertemuan pertama Geralt dengan penyair jalanan Jaskier atau yang kita kenal dengan julukan Dandelion semakin membuat nama Geralt of Rivia dikenal lebih banyak orang dan mendatangkan lebih banyak klien yang ingin menggunakan jasanya. Ya, kita tahu mulut besar Dandelion susah sekali untuk dijaga, tapi untuk hal ini, itu sangat membantu. Bahkan seorang penjagal seperti Geralt pun butuh tim marketing untuk menarik calon konsumennya, bukan? Spreading the tales of Geralt of Rivia, the Butcher of Blaviken. Come here. Yeah. Nomor 4, Law of Surprise. Pavetta, by the law of surprise. Takdir apa yang telah dibuat oleh Geralt saat ia membantu sang pangeran Emir Far Emeris untuk lepas dari kutukannya?
Berkat jasanya itu, Emir dengan sukarela menawarkan sebuah pembayaran. Dengan Law of Surprise, secara tidak langsung, Kaisar Nilfgaardian Empire ini terikat dengan Geralt. Dan, apa itu Law of Surprise? Ini adalah sebuah hukum balas budi di mana hadiah untuk sang penolong tidak diketahui, bahkan oleh sang pemberi hadiah itu sendiri. Dalam kasus ini, Emir memberikan seorang anak untuk Geralt dari istrinya Veveta, terlepas dari jenis kelamin apapun yang akan lahir nantinya. Dan anak itu adalah Ciri. Meski neneknya Calanthe mencoba menahan Ciri selama mungkin, tapi takdir akan tetap menemui Geralt. Dengan kekalahan Cintra dari Nilfgaardian Empire, di penghujung hidupnya, Calanthe memberikan wasiat kepada cucunya agar ia mencari ayah barunya itu. Takdir begitu kejam bahkan untuk Ratu Kerajaan Utara sekalipun. Find Geralt of Rivia. He is your destiny. Nomor 3, Geralt pernah bekerja untuk Eredin. Salahkah Eredin untuk mencoba menyelamatkan kaumnya dari bencana White Frost yang melanda dunianya? Dan salah satu caranya adalah menggunakan kekuatan Elder Blood yang dimiliki Ciri untuk menciptakan portal ke berbagai universe. Selama bertahun-tahun, Wildhound mencoba untuk men-tracking Ciri. Layaknya sebuah perburuan, Ciri ibaratkan seperti seekor springbuck lincah yang sulit sekali untuk ditangkap. Tapi Wildhound bukanlah kelompok sembarangan. Eredin mencoba menyerang orang-orang terdekat dari Ciri, mencoba memancing sang putri untuk keluar dari persembunyiannya. Dan salah satu caranya dengan menculik Yennefer. Tak tinggal diam, Geralt yang dibantu oleh para Witcher dari School of Piper mencoba untuk menyelamatkan salah satu kekasihnya itu. Tapi faktanya, kekuatan mereka tidaklah setara. Geralt menawarkan diri untuk ditukarkan dengan Yennefer. Setelah pertukaran yang menyedihkan itu, Geralt dicuci otaknya oleh Eredin dan ditugaskan dalam kelompok Wildhound untuk mencari area baru yang dapat ditinggali. As you expire. Nomor 2, tersangka pembunuh Raja Foltest. Saat kita sudah menyangka keadaan mulai baik-baik saja di akhir game Witcher pertama, sebuah pergerakan tersembunyi dari selatan sedang menggerogoti kerajaan-kerajaan utara. Dan kali ini menyasar ke Vizima, ibu kota dari Temeria. Kita tahu, Raja Foltest bukanlah raja yang sempurna seperti gambaran di sebuah dongeng. Dengan banyaknya intrik dan juga skandal, membuat ia memiliki cukup banyak musuh yang siap menikamnya di kegelapan malam. Between you and me. Who is this Trigger's father? Saat Raja Foltest meminta bantuan pada Geralt untuk membawakan anak-anaknya dari hasil hubungan gelapnya dengan seorang wanita bernama Maria La Valette, Geralt menemukan fakta bahwa Raja sudah tak bernyawa. Dan celakanya, ia menjadi tersangka pembunuh Raja Foltest karena ia satu-satunya yang berada di sana. Dengan serangkaian interogasi dan juga penyiksaan yang menyakitkan, Geralt mampu meyakinkan Vernon Roche, pemimpin pasukan khusus Temeria, bahwa ia tidak bersalah dan akan mencari tahu dalang dari semua ini. Dan akhir dari semua kekacauan ini bersumber pada satu pihak, Leto of Gulet, seorang Witcher dari School of Piper yang dulu bersama dengan Geralt mencoba menyelamatkan Yennefer. Leto of Gulet dijanjikan oleh Emir Far Emrys bahwa School of Piper akan dipulihkan dan akan mendapatkan sokongan penuh dari Nilfgaardian Empire. Sungguh tawarannya tidak bisa ditolak, bukan? I have to kill you. Try it, but I'm no king. Nomor 1, Geralt adalah budak cinta. Stay with me. Geralt, not this again. 3 kelemahan dari seorang pria, harta, jabatan, dan wanita. Dan Geralt punya satu dari ketiganya. Mungkin dia adalah seorang pemburu monster yang handal dan juga pemain pedang yang hebat. Tapi Master Witcher yang satu ini selalu kalah dalam urusan romansa. Di setiap petualangan di penjuru kontingen akan selalu ada wanita yang dapat menggodanya. Ya, dan yang paling terdepan tentunya Triss Merigold dan juga Yennefer Vengerberg. I love you, Yen. And I love you. Banyak petualangan yang berbahaya yang dilalui oleh Geralt hanya untuk menyelamatkan keduanya. Di game The Witcher 3 Wild Hunt, Geralt diberi opsi untuk memilih salah satunya. Tapi saat player bimbang untuk memilih, kenapa kita tidak memilih keduanya? Dan itu adalah pilihan yang terbaik, bukan? I'd lost hope that you'd appear. We couldn't wait for you to show. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kalian suka dengan pilihan kami.
Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya.